Kita sudah membahas permasalahan tentang sholat sunnah, dan yang terakhir adalah sholat witir. Kemudian permasalahan atau bab setelah sholat witir ada waktu-waktu terlarang, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Ya. Tentunya pembahasan ini sudah sering kita ulang-ulang, dan saya yakin juga bahwasanya jamaah sudah memahami bahwasanya ada waktu-waktu yang mana syariat atau agama kita melarang untuk kita melaksanakan sholat sunnah di waktu-waktu tersebut. Ya. Kalau kita ingin perinci ada 5 waktu, tapi kalau kita ingin globalkan ada 3, ya, yaitu yang mana dimulai daripada setelah sholat subuh sampai matahari itu terbit. Ya. Jadi patokannya adalah apabila kita sudah sholat subuh, ya, kita hanya pribadi, individu masing-masing, ya, bukan setelah sholatnya orang di masjid. Ya. Bisa jadi kita nanti bangunnya jam 6, ya, atau setengah 6 misalnya, adalah orang sholat subuhnya itu jam 5. Jadi nanti hitungannya terlarang sholat adalah setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh. Ya. Bila mana kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, maka tidak ada lagi sholat sunnah setelahnya sampai itu matahari terbit. Ya. Nanti setelah matahari terbit, mungkin 15 menit setelah matahari terbit, pas matahari terbitnya, maka disitulah baru boleh kita melaksanakan sholat. Ya. Kemudian larangan yang ketiga adalah di waktu setelah matahari tepat berada di atas kepala kita, ya, zawal syams. Nanti boleh kita sholat setelah matahari itu tergelincir sedikit ke barat, ya, setelah atau masuknya waktu sholat duhur. Dan larangan yang ketiga adalah ketika selesai melaksanakan sholat asar sampai matahari itu terbenam. Ya. Itulah diantara waktu-waktu yang mana kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian kita langsung di pembahasan tentang apa hikmah larangan sholat di waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi saya lihat jamaah itu yang dipegang adalah terjemahan, maka saya langsung baca yang terjemahannya saja, ya, biar nyaman diikuti oleh jamaah. Ya. Dan juga bisa jadi nanti ada kalimat di kitab yang dibaca, yang dipegang itu yang tidak dipahami, maka bisa ditanyakan. Kemudian di halaman 111 tentang hikmah larangan sholat di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi. Ya. Maka sungguh Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenam. Jadi sebelumnya, ya, perlu kita pahami jamaah sekalian bahwasanya kadang ada syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kadang ada hal-hal tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip agama kita sebagai muslim itu dalam beragama kita cukup as-sam'u wa ta'ah. Kita hanya perlu mendengar dan mentaati, ya. Sami'na wa ata'na, kita mendengarkan dan kita mentaati, ya. Ada perintah Allah kita laksanakan, ada larangan Allah kita jauhi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Dan juga harus kita pahami bahwasanya segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada maslahatnya, pasti itu ada kebaikannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada mudaratnya, ya. Jadi kita sebagai hamba itu tidak boleh protes dan lain sebagainya. Kenapa Allah melarang kita begini? Kenapa Allah menyuruh kita begini dan lain sebagainya? Sekali lagi kita cukup sami'na wa ata'na, ya. Dan harus kita pahami, harus kita yakini bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti itu ada kebaikan bagi kita, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti
ada keburukan yang harus kita jauhi dari larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan di atas kebaikan, kalau kita mampu mengetahui apa hikmah dari larangan tersebut, apa hikmah dari perintah tersebut, itu kebaikan di atas kebaikan. Makanya para ulama itu berusaha menggali, berusaha mencari, berusaha memahami untuk kita semua, kenapa Allah memerintahkan ini, apa hikmahnya Allah memerintahkan kita begini, apa hikmahnya Allah melarang kita begini ya. Tapi tentunya tidak semua ya, tidak semua ulama itu bisa mendapatkan, bisa memahami semua hikmah-hikmah daripada seluruh ajaran agama atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian kecilnya saja ya. Meskipun tentunya meskipun kita tidak tahu hikmahnya ya, apa keuntungannya, apa hikmahnya, tetap kita hanya perlu sami'na wa ata'na ya, perlu kita laksanakan. Ya, adapun terkait tentang larangan waktu-waktu sholat ya, larangan sholat di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, apa hikmahnya ya? Di antaranya penulis menjelaskan bahwasanya maka sungguh Nabi SAW telah menjelaskan ya, bahwa orang-orang kafir itu menyembah matahari saat terbit dan terbenam ya. Jadi ada sebagian orang kafir ya, yang itu mereka agamanya adalah menyembah matahari. Ya, itu di zaman Nabi disebut dengan orang-orang Sodiun ya. Jadi di orang-orang kafir di zaman Nabi SAW ya, bahkan di zaman sekarang juga itu, jadi tidak hanya satu ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi itu penyembah api, ada Sodiun penyembah matahari, dan penyembah-penyembah lainnya, orang-orang kafir lainnya. Nah, ketika matahari terbenam atau saat matahari terbit, itu ada orang-orang kafir yang ritualnya mereka menyembah matahari pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam ya. Sehingga salat seseorang muslim di waktu-waktu tersebut itu bisa menyerupai perbuatan mereka ya. Jadi itulah intinya hikmahnya mengapa syariat melarang kita untuk melaksanakan sholat sunat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam ya, untuk menghindari kebiasaan sebagian orang-orang kafir yang mana mereka adalah orang-orang Sodiun, mereka menyembah matahari di waktu-waktu tersebut ya. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Abasa, fa innaha asy-syamsu tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar ya. Sesungguhnya ia matahari terbit ketika ia terbit berada di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya ya. Jadi istilah Nabi SAW mengistilahkan ketika matahari terbit itu munculnya dua tanduk syaitan ya. Nah, apa yang dimaksud dua tanduk syaitan ya? Berusaha lagi, biasanya kalau ada bahasa-bahasa seperti ini, itu para ulama berusaha menggali apa yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan ya. Ada yang para ulama mengatakan pokoknya seperti itulah ya, tidak perlu kita mencari apa yang dimaksud dua tanduk syaitan, intinya kita sami'na wa ata'na. Ada ulama juga yang menggali dari sisi bahasa ya, apa yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan. Artinya ketika matahari terbit berarti memasuki hari baru, ketika matahari terbenam berarti memasuki waktu baru. Nah, disitulah dua tanduk syaitan itu muncul ya. Betul-betul memang maknanya adalah memang tanduk syaitan itu muncul ketika matahari terbit dan matahari terbenam sebagai pertanda bahwasanya syaitan akan bersemangat lagi untuk menggelincirkan manusia ketika muncul hari yang baru. Nah, biasanya tanduknya muncul, syaitan, maka mereka bersemangat untuk bagaimana agar bisa menggelincirkan manusia ya, menggelincirkan manusia. Itu maksudnya ya. Benar apa tidaknya ya, wallahu taala alam. Ya, intinya seperti itulah di antara para ulama yang memaknai daripada dua tanduk syaitan ya. Adapun saat matahari meninggi ya, ketika matahari tepat berada di atas bayang-bayang ya, ketika kita berdiri di jam-jam tersebut, maka tidak ada bayangan terlihat karena matahari tepat berada di bawah kita, karena bayangan tepat berada di bawah kita karena matahari itu tepat berada di atas kepala kita. Nah, di situ juga kita dilarang untuk melakukan atau melaksanakan sholat sunat ya. Maknanya apa? Hikmahnya apa? Fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena saat itu jahannam dipanaskan ya.
puncak panasnya matahari adalah ketika matahari itu tepat berada di atas kepala kita, ya. Tepat berada di atas benda sehingga bayangannya itu tidak nampak karena tepat berada di bawah kita, ya. Dan di situ ternyata adalah puncak panasnya matahari. Karena itu merupakan hawa daripada neraka jahanam, ya. Hawa daripada neraka jahanam. Dan syariat agama kita tidak menginginkan kita melaksanakan sholat di waktu tersebut, karena tentunya itu memberatkan kita, memberatkan umat muslim melaksanakan sholat di keadaan, di kondisi panas yang menyengat. Makanya sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, terkait waktu kita membahas waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu boleh kita tunda di kondisi di mana musim panas, tentunya di zaman Nabi, di cuaca, di iklim yang ada musim panasnya, ada musim dinginnya, di mana kondisi pada saat yang panasnya betul-betul menyengat, maka kita boleh menunda sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid sampai keadaan atau hawa panas itu mulai turun, ya, seperti itu, ya. Jadi hikmahnya ketika kita dilarang sholat di waktu yang mana matahari tepat berada di atas kepala kita adalah karena di situ panasnya, puncak panas matahari adalah di waktu tersebut, ya. Tapi bagaimana, ya, kita di ruangan yang penuh dengan AC, ya, penuh dengan AC dingin, ya. Tepat, ya, sekali lagi meskipun hikmahnya itu hilang, ya, tetap tidak merubah hukum yang ada, ya. Seperti sekarang ini, ya, kalau dulu hikmahnya ilatnya karena panas menyengat, ya. Tapi kalau sekarang meskipun kita tetap berada di ruangan yang ber-AC, itu hikmahnya tidak hilang, ya. Hukum agama itu tidak hilang, ya, seperti itu. Intinya kita mengerjakan apa yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Kemudian penulis mengatakan tidak boleh sholat sunat di waktu-waktu ini kecuali sholat yang dikecualikan oleh dalil seperti 2 rakaat tawaf berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla fi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai bani abdi manaf, ya, janganlah kalian melarang siapapun tawaf di Ka'bah ini dan melakukan sholat padanya kapanpun dia ingin, siang maupun malam. Jadi tadi kita sudah menyebutkan waktu-waktu yang terlarang, ya, untuk melaksanakan sholat. Tapi ada pengecualian, ya. Ada pengecualian yang mana hal itu ketika kita melakukan sholat tersebut itu tidak berlaku terkait dengan waktu-waktu yang dilarang sholat, ya. Contohnya adalah pada saat kita selesai melakukan tawaf, ya. Selesai melakukan tawaf, ternyata pas selesainya kita melakukan 7 putaran tawaf dan itu bertepatan di waktu terlarang, maka itu tidak termasuk, ya. Kita tetap boleh melaksanakan sholat sunat tawaf, nah, pada saat itu. Bahkan secara umum, jadi ini hanya berlaku untuk Masjidil Haram, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tamna'u ahadan, ya, tawafa bihadzal bait wa shalla fi. Janganlah kalian melarang siapapun tawaf di Ka'bah ini dan melaksanakan sholat padanya kapanpun dia ingin, baik itu siang maupun malam, maka tidak boleh dilarang, tidak ada penglarangan, tidak ada pembatasan untuk melakukan sholat di Masjidil Haram, ya. Jadi waktu-waktu yang terlarang tadi itu kita sebutkan itu tidak termasuk ketika kita berada di Masjidil Haram. Jadi ini hukum khusus terkait tentang Masjidil Haram. Jadi hanya boleh dilaksanakan di Masjidil Haram. Jadi kalau kita berada di Masjidil Haram itu, jadi intinya kita mau sholat kapanpun, ya, di waktu apapun, maka itu tidak terlarang, ya. Contohnya misalnya begini, kita sudah melakukan sholat asar, ya. Sholat asar biasanya kalau orang umroh itu atau haji, ketika sudah berada mendapatkan tempat yang nyaman di Masjidil Haram, itu biasanya tidak mau pulang, ya, karena nanti akan susah kembali lagi mendapatkan tempat tersebut, ya. Nah, biasanya tidak pulang, nanti pulangnya setelah sholat isya, ya. Sudah sholat asar, ya, sudah mengaji, zikir dan sebagainya, mau tidur kan tidak kurang pantas, maka dia boleh sholat, ya. Dia boleh sholat, mau itu sholat sunnah mutlak, padahal kan sebelumnya kita bahas bahwasanya di waktu-waktu terlarang itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Adapun sholat yang terkait dengan sebab, ya, seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, maka pendapat yang terkuat itu adalah boleh meskipun di waktu terlarang, ya. Tapi kalau khusus di Masjidil Haram, ya, ini hukum khusus di Masjidil Haram, ya, bukan di Masjid Nabawi, apalagi di Masjid Al-Mubarak Trika, ya, khusus di Masjidil Haram, ya, boleh
boleh melaksanakan sholat apapun, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi waktu-waktu terlarang itu tidak berlaku ketika kita berada di Masjidil Haram. Hikmahnya apa? Agar kita bisa memperbanyak sholat di Masjidil Haram, ya. Karena kan keutamanya beda, ya. Sebagaimana sering kita jelaskan bahwasanya satu rakaat yang kita lakukan di Masjidil Haram itu pahalanya setara dengan 100.000 rakaat yang kita lakukan di luar daripada Masjidil Haram, ya. Jadi rugi kalau misalnya kita dilarang sholat di Masjidil Haram, ya. Jadi meskipun di waktu apapun maka kita boleh melaksanakan sholat sunnah apapun itu, ya. Baik sholat sunnah mutlak, apalagi sholat sunnah yang terkait dengan sebab dan waktu tertentu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pengecualian juga itu adalah demikian juga ketika kita mengqadha qabliyah subuh, ya. Misalnya sesudah sholat subuh, ya. Sesudah sholat subuh tadi kita tidak sempat melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Maka kita boleh langsung mengqadha ketika kita sudah assalamualaikum atau zikir sebentar, langsung kita boleh melakukan sholat sunnah qadha qabliyah subuh, ya. Sholat sunnah qadha qabliyah subuh. Tapi yang boleh melakukan qadha qabliyah subuh adalah mereka betul-betul orang-orang yang memang tidak pernah meninggalkan atau betul-betul menjaga sholat qabliyah subuhnya, ya. Adapun yang kadang sholat sunnah subuh, kadang tidak, kadang sholat sunnah subuh, maka itu tidak ada qadha baginya, ya. Mending sholat sunnah duha saja, ya. Ada orang yang selalunya qadha, ya. Padahal memang sejatinya dia tidak betul-betul menjaga, ya. Artinya betul-betul menjaga bagaimana dia sekuat tenaga bangun di waktu yang tepat, ya, sebelum azan, bangun memang siap-siap dan lain sebagainya. Kemudian betul-betul berusaha untuk tetap mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Karena tidak ingin meninggalkan keutamaan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Adapun kalau misalnya dia sudah siap-siap, ya, sudah siap-siap. Biasanya kalau subuh itu seringnya kita mau ke WC, ya. Karena cuaca dingin dan lain sebagainya, sedikit ke WC, akhirnya tidak sempat qabliyah subuh sehingga orang sudah qomat, ya. orang sudah qomat, ya. Maka di situ kalau dia memang betul-betul sebelumnya menjaga qabliyah subuh, maka boleh dia langsung mengqadha tanpa harus menunggu dulu matahari terbit. Setelah terbit sekitar 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya, sekitar 1 meter lah ke penglihatan mata, tanpa harus. Dia boleh langsung untuk melakukan qadha qabliyah subuh, ya. Padahal itu waktu terlarang, tapi itu pengecualian. Atau qadha sunnah zuhur sesudah asar, ya. Qadha sunnah zuhur sesudah asar, ya. Ada orang misalnya sudah sholat zuhur, ya. Kemudian setelahnya tiba-tiba ada hal yang merupakan uzur syar'i sehingga dia tidak sempat untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur, ya. Maka dia nanti mungkin sempatnya setelah sholat asar, ya. Setelah sholat asar maka dia boleh langsung. Itu pernah terjadi Nabi SAW, ya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah, kesaksian daripada Aisyah, bahwasanya beliau pernah mengqadha sholat sunnah ba'diyah duhurnya itu di waktu setelah Nabi SAW melakukan sholat asar, ya, melakukan sholat asar. Tentunya hal ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Betulnya kalau mereka sudah tidak melaksanakan sholat sunnah duhur, ya besok lagi, ya. Biasanya seperti itu, ya. Tapi Nabi tidak, karena Nabi menjaga, dan itu beliau mengqadhanya setelah sholat asar. Apalagi bila mana seseorang menjamak duhur dan asar. Demikian juga sholat yang mempunyai sebab, ya. Sholat sunnah zawatul asbab yang seperti kita jelaskan sebelumnya, misalnya seperti sholat jenazah, ya, seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat gerhana, yang mana bila semua itu bertepatan dengan di waktu terlarangnya sholat, maka tidak mengapa kita melaksanakan, ya. Misalnya kita sudah sholat asar, ya. Kemudian ada jenazah, nanti disolatkan setelah sholat asar, maka itu tidak mengapa, ya. Tidak harus menunggu dulu nanti masuk setelah maghrib baru kita sholat jenazah, tidak, ya. Tetap langsung melaksanakan sholat jenazah, padahal itu di waktu-waktu terlarang, ya. Atau misalnya kita masuk masjid
masuk masjid jam 5 sore ya. Itu kita sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu ya. Jadi penulis di sini memilih pendapat yang membolehkan melakukan sholat sunnah di waktu-waktu yang terlarang. Tapi sholat sunat yang itu adalah zawatul asbab ya, terkait dengan waktu, terkait dengan sebab ya. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Ya. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau terlupa dari tadi. Demikian juga mengqadha salat fardu yang tertinggal di waktu-waktu tersebut ya. Mengqadha salat fardu yang tertinggal di waktu-waktu tersebut. Misalnya dia tidur jam 11 ya. Nanti bangun setelah sholat asar, jadi tidak sempat sholat duhur, ataupun dia lupa melaksanakan sholat duhur, nanti dia lupa setelah masuk waktu asar ya. Setelah dia melaksanakan sholat asar, maka langsung mengqadha sholat duhurnya setelah melaksanakan sholat asar ya. Tentunya ya, itu namanya utang ya, apalagi utang kewajiban harus langsung ditunaikan tanpa menunda terlebih dahulu, meskipun di waktu terlarang ya. Sebagaimana keumuman Nabi, barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau terlupa darinya, maka hendaknya dia melakukan sholat ketika dia mengingatnya ketika di waktu terlarang, maka langsung melaksanakan kewajiban sholatnya. Karena sholat fardu yang tertinggal adalah hutang yang wajib ditunaikan, maka ia harus dibayar ketika seseorang itu mengingatnya ya. Jadi itu terkait tentang waktu-waktu yang dilarang, mana larangan sholat di waktu-waktu tersebut untuk kita laksanakan ya. Kemudian bab ke-6 terkait tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur ya. Jadi hal ini tentunya bukan inti daripada sholat, tapi masih ada kaitannya dengan sholat ya. Jadi sujud ini adalah sujud sahwi, sujud tilawah ataupun sujud syukur, itu bukan inti daripada sholat, tapi ada keterkaitannya dengan sholat, kecuali tentunya tentang sujud syukur. Cuman kebetulan mungkin dibahas sujud, maka diikutkanlah juga dengan sujud syukur. Ya. Fi masyru'iyati sujudis sahwi wa asbabihi ya. Bagian pertama adalah pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya ya. Wal muradu bihi as-sujudul matlub, yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah al-matlubu fi akhir shalah ya. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut, yang disyariatkan, yang diperintahkan untuk dilakukan di akhir salat ya. Jabaran linaqsi fiha aw ziyadatin aw syakkin ya. Tentunya hikmahnya adalah kenapa kita harus melakukan sujud sahwi adalah untuk menutupi atau menambal kekurangan dalam sholat, baik itu ada kelebihan ya, ataupun ada keraguan-raguan ketika sholat ya. Ada kekurangan atau ada kelebihan ataupun ada keraguan-raguan, misalnya ini sudah rakaat berapa, rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah, rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah. Itu nanti ada perinciannya ya. Sujud sahwi masyru' ya, sujud sahwi itu disyariatkan. Jadi tidak ada ijma' para ulama bahwasanya meyakini bahwasanya ada pensyariatan sujud sahwi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadakum falyasjud sajdatain." Ya. Bila salah seorang di antara kalian lupa dalam salatnya, maka hendaknya sujud 2 kali ya. Tentunya di akhir salat. Ya. Dan berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyati sujud sahwi, dan juga para ulama telah berijma' bahwa sujud sahwi disyariatkan. Kadang kalau disebutkan begini, bahwasanya para ulama itu sepakat tentang pensyariatannya, nanti mereka ada perselisihan, baik itu dari segi tata caranya, dari segi kapan dilaksanakannya. Biasanya kan kalau kita sebutkan sholat witir itu sepakat para ulama disyariatkannya ya, tidak ada perselisihan di antara para ulama terkait tentang pensyariatan sholat witir. Nanti yang ada perselisihan para ulama adalah bagaimana tata cara sholat witir ya, apakah 3 rakaat atau 5 rakaat atau 8 atau 11 rakaat ya, adakah pembatasan. Biasanya perselisihannya terkait hal itu. Begitu juga dengan sujud sahwi.
Para ulama tidak ada yang tidak mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu tidak ada pensyariatannya, tidak ada. Semua sepakat terkait tentang pensyariatan sujud sahwi. Yang ada perselisihan para ulama itu adalah bagaimana tata caranya, ya. Kapan sujud sahwi itu, apakah setelah salam atau sebelum salam, ya. Apa-apa saja yang menyebabkan kita melakukan harus diwajibkan untuk sujud sahwi. Biasanya perselisihannya terkait hal tersebut itu. Dan itu lumrah ya. Itu lumrah di antara pendapat para ulama ya. Karena kan keilmuan para ulama itu berbeda-beda. Bisa jadi yang ini ulama A mengetahui hal ini tapi tidak diketahui oleh ulama B, atau ulama B mengetahui hal ini tapi tidak diketahui ulama A. Jadi terjadilah perselisihan ya. Wasbabuhu salasa ya. Sebab setiap sujud sahwi itu ada 3 ya. Tadi disebutkan ya, diulang. Ada kelebihan ya, misalnya dia sholat asar harusnya 4 rakaat, tapi karena lupa dia sholat asarnya sampai 5 rakaat ya. Itu karena ada kelebihan dalam sholatnya, atau ada kelebihan dalam gerakan-gerakan sholat. Misalnya dia ruku 2 kali ya karena lupa dan lain sebagainya. Atau karena kekurangan ya, harusnya dia sholat asar 4 rakaat, tapi karena lupa, nah, dia cuma melaksanakannya 3 rakaat. Atau ada, dan juga karena ada keraguan-raguan ya, karena ada keraguan-raguan. Nah, masalah yang kedua ya, bagian kedua, mata yajib ya, kapan sujud sahwi itu diwajibkan ya. Jadi perlu kita paham ya, ada sujud sahwi itu yang kita diwajibkan untuk dilaksanakan di akhir sholat, ada yang hanya sebatas sunnah ya. Jadi sujud sahwi itu ada sunnah juga ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan ada kekeliruan di dalam sholat itu, ternyata kekeliruan itu kekeliruan ringan ya, dan itu hanya tetap disunnahkan untuk sujud sahwi, tidak diwajibkan. Tapi ada juga sujud sahwi itu yang memang kita diwajibkan. Kalau tidak melaksanakan sujud sahwi padahal kita melakukan kesalahan tersebut, atau ada penambahan atau ada kekurangan dan kekurangannya itu fatal, maka wajib ditutup dengan sujud sahwi. Bila mana tidak, maka sholatnya batal dan perlu diulang ya. Jadi ada sujud sahwi yang wajib, ada sujud sahwi yang sunnah ya. Dan mata yang wajib ya, yajibus sujudus sahwi lima ya'ti ya. Sujud sahwi itu disebabkan karena hal-hal berikut. Yang pertama, bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat ya. Idza zada filan min jinsis sholat. Jadi ada penambahan yang mana penambahan itu masih terkait dengan gerakan-gerakan atau amalan-amalan dalam sholat ya. Misalnya menambah ruku ya, menambah sujud ya, menambah berdiri atau rakaat atau duduk ya. Itu semua diwajibkan untuk melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya dia sujud, biasanya kadang sujud itu kita lupa ya, apakah ini sujud kedua atau sujud pertama ya. Itu ketika sholat sunnah biasanya ya, karena menghayal dan lain sebagainya, itu sering. Nah, kemudian dia duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi ya, dan sujud keduanya itu masih dia merasa ternyata masih sujud pertama, akhirnya dia duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian sujud lagi, berarti menambah duduk di antara 2 sujud dan juga menambah sujud ya. Nah, di kondisi seperti itu kalau dia ingat maka harus menutup dengan sujud sahwi ya, harus menutup dengan sujud sahwi ya. Atau berdiri atau duduk, pokoknya bila mana ada penambahan ya dari gerakan-gerakan sholatnya yang tidak semestinya, tidak seharusnya, maka disitulah kita diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi, sekalipun durasinya ya itu hanya seukurannya atau lamanya itu seperti duduk istirahat ya. Duduk istirahat, jamaah sudah tahu istilahnya duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah ketika biasanya di rakaat-rakaat kita mau bangkit di rakaat ganjil ya. Taruh misalnya sholat duhur, setelah rakaat pertama kita sujud di rakaat pertama, mau bangkit ke rakaat kedua, ada kita berhenti sejenak ya, berhenti sejenak ya. Contoh misalnya ya, duduk ya, sujud ya. Allahu Akbar. Nah, dia berhenti dulu sejenak, mungkin sekitar 2 detik lah, 1-2, baru dia meneruskan berdiri. Itu namanya duduk istirahat ya. Jadi meskipun ketika dia lupa ya, misalnya dia lupa, dia duduk ternyata misalnya dia sujud di rakaat kedua, dia dari situ agak
ragu-ragu apakah ini rakaat kedua atau rakaat pertama, rakaat kedua atau rakaat pertama. Akhirnya dia duduk ya di sujud pertama, maaf ya, di sujud rakaat pertama. Dia kira sudah rakaat kedua, atau misalnya dia sujud di rakaat ketiga ya. Dia kira nanti setelah sujud dia duduk tasyahud awal ya, tasyahud awal. Setelah Allahu Akbar, dari kata-kata Allahu Akbarnya dia ingin tahiyat, padahal tadi kan sudah tahiyat di rakaat kedua. Tapi ketika di rakaat ketiga dia masih mengira itu rakaat kedua, dia sempat berhenti duduk karena ingin tahiyat. Tapi langsung diingatkan oleh jamaah, subhanallah ya, baru dia mungkin baca at-tahiyatu langsung bilang jamaah subhanallah, maka dia langsung meneruskan berdiri. Nah, jadi meskipun durasinya tadi duduknya cuma sebentar ya, maka dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Padahal kan kita tidak jadi duduk tahiyat tadi ya, meskipun ya, karena sudah ada keterlupaan di situ ya, sudah dihilangkan kehusuannya oleh setan ya. Itu meskipun durasinya adalah duduk istirahat ya. Kemudian ya, duduk istirahat ini itu terkait dengan duduk istirahat itu hanya satu sahabat yang meriwayatkan, menceritakan terkait tentang bahwasanya Nabi kalau misalnya mau bangkit ke rakaat kedua atau mau bangkit ke rakaat keempat, itu beliau ada duduk istirahat ya. Itu hanya satu, yang bernama sahabat Malik bin Al-Huwairis ya. Malik bin Al-Huwairis. Dan itu Malik bin Al-Huwairis nanti ketemu Nabi SAW setelah Fathu Makkah, ketika Nabi sudah berumur 60 atau 61 tahun ya. Riwayat sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan tentang gerakan-gerakan sholat Nabi itu tidak ada meriwayatkan, tidak ada menyebutkan bahwasanya Nabi melakukan gerakan duduk istirahat ya. Jadi disitulah para ulama mengatakan itu duduk istirahatnya Nabi apakah kebutuhan atau memang ibadah ya, apakah hajatan atau ta'abudan ya, istilah para ulama ya. Karena kan pada saat itu Nabi sudah berumur 60 ya, sudah sepuh ya. Nah, sudah sepuh. Apakah ketika Nabi mau tidak bisa langsung berdiri, jadi butuh istirahat? Nah, jadi disitulah perbedaan para ulama. Apakah itu kebutuhan atau memang itu merupakan sunnah? Ya. Jadi para ulama itu ada yang mengatakan duduk istirahat itu sunnah karena sudah pernah dilakukan Nabi. Ada yang mengatakan tidak sunnah karena itu adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Padahal kan di waktu itu Nabi, tapi tidak ada riwayat mengatakan seperti itu. Nah, jadi memang ada satu riwayat hadis ya, itu pun cuma satu orang dari Malik Al-Huwairis, dan Malik Al-Huwairis ketemu Nabi SAW adalah ketika Nabi berumur 60 tahun ya. Intinya ketika ada penambahan tadi sudah mau penambahan tahiyat awal ya, pada sudah tahiyat sebelumnya mau penambah tahiyat awal tapi tidak sempat langsung diingat oleh jamaah subhanallah ya, mungkin karena jamaah melihat tasyahudnya imam langsung berdiri begini ya, at-tahiyatu, atau karena mendengarkan Allahu Akbarnya tidak seperti biasa, ini Allahu Akbar mau singgah ini ya, bukan Allahu Akbar terus berdiri ini. Jadi jamaah paham ya, oh ini mau singgah imam ini, padahal kita sudah tasyahud awal ya, itu langsung diingat subhanallah ya. Meskipun kita meneruskan berdiri, maka tetap harus ditutup dengan sujud sahwi ya. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan ya. Jadi tadi ini karena menyebabkan kita sujud sahwi karena ada penambahan ya. Sebagaimana kasus di zaman Nabi, Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami 5 rakaat ya. Falamma in fatala min as-shalah tawashwasha al-qaum bainahum. Setelah sholat, setelah salam, itu sahabat ribut ya, ribut karena sahabat paham bahwasanya Nabi sholat 5 rakaat ya. Itu sering terjadi ya, kalau misalnya imam salah pasti jamaah heboh di belakang ya. Maka faqala ma sya'nukum, maka Rasulullah mengatakan kenapa ya, kenapa, ada urusan apa, misalnya ada apa dengan kalian ribut-ribut ya. Qalu ya Rasulullah hal zida fi sholati syai' ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang ditambahkan dalam sholat ya. Jadi sahabatnya, perhatikan, jadi sahabat tidak langsung mengatakan ya Rasulullah tasalaki, ya Rasulullah ta'ala ya Rasulullah salaki ya 5 rakaat, tidak ya, karena kan dalam pikirannya sahabat itu bisa jadi ini ada syariat baru ini ya. Ya kan di zaman Nabi kan tidak disalahkan ya, Nabi itu tidak disalahkan ya. Jadi dalam pikirannya sahabat itu bisa jadi ada sholat baru ini 5 rakaat ya, atau syariat baru, apalah pokoknya sahabat itu tidak menegur Nabi dan tidak menyalahkan Nabi. Makanya bahasanya hal zida fi sholat ya, apakah ada penambahan dalam sholat ya. Qalu la ya, qala la, maka Rasulullah mengatakan tidak
Qalu fa innaka qad shallaita khamsan, ya. Sesungguhnya tadi ya Rasulullah, Anda itu sholat 5 rakaat, ya. Famfatala, maka Nabi langsung menghadap ke kiblat, duduk menghadap ke kiblat, fasajada sajdatain, kemudian beliau melakukan sujud 2 kali, ya, sujud sahwi, tsumma sallam, ya, kemudian kembali salam. Jadi setelah salam ditegur oleh sahabat bahwasanya ada penambahan, kemudian Nabi langsung menghadap ke kiblat kembali, kemudian sujud, ya, sujud 2 kali, kemudian kembali salam, ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun, ya, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, ya, aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasiya ahadakum falyasjud sajdatain, jika salah seorang kalian lupa maka sujudlah 2 kali, ya. Jadi itu hikmahnya, ya, di antara hikmahnya Allah mengutus utusannya, Allah mengutus Rasulnya, Allah mengutus Nabinya itu dari kalangan umat manusia, ya, kalangan umat manusia, ya. Padahal itu diprotes oleh orang kafir. Wa qala alladziina kafaru laula unzila alaihi malak, ya, orang-orang kafir mengatakan, kenapa yang diutus itu bukan seorang malaikat, ya. Mungkin kami bisa langsung beriman andaikan seorang malaikat, ya. Tapi tentunya itu hanya akal-akalan orang kafir saja untuk menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hikmahnya Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan kita, ya. Jadi ada kasus seperti ini. Kalau malaikat tidak mungkin lupa, ya. Tidak ada sifat lupa pada malaikat. Ya, jadi karena manusia, Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, makan sebagaimana kita makan. Jadi kita bisa mencontoh cara makannya Nabi itu, syariat Nabi, syariat agama kita kalau makan itu seperti ini, dicontohkan oleh Nabi. Malaikat kan tidak makan, ya. Andai kan yang diutus adalah malaikat menyuruh kita sholat, apa nih? Kalau misalnya ada kita lupa, ya, masa kita harus ulang lagi sholat, ya? Karena tidak ada contoh dari malaikat, ya. Karena Nabi diberikan sifat lupa, dan kadang-kala beliau lupa, akhirnya ketika dalam pelaksanaan sholat Nabi lupa, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ketika kita lupa maka ada pensyariatan sujud sahwi tanpa harus mengulang sholat kita, ya. Ya. Kemudian penulis menambahkan, ya, bila tambahan dalam sholat, ya, diketahui saat sholat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, sekalipun saat dia ruku, ya, sekalipun saat dia ruku. Karena seandainya dia melanjutkan kelebihan tersebut dan dia sudah tahu bahwasanya ada kelebihan, maka dia telah menambah sesuatu dalam sholat dengan sengaja, dan ini dilarang, ya. Gambarnya seperti ini. Kita sudah berdiri di rakaat kelima, ya, di rakaat kelima. Ketika kita berdiri di rakaat kelima, kita langsung ingat, kayaknya saya salah ini, ya. Ini sudah rakaat kelima, ya. Apakah dia melanjutkan sholatnya? Tidak. Maka dia langsung kembali duduk untuk tahiyat akhir, ya. Ataupun meskipun dia sudah pada saat itu dia sudah ruku, ya, ya. Ataupun dia sudah sujud pertama misalnya, dia ingat ini kayaknya rakaat kelima ini. Maka di situ dia langsung langsung duduk tahiyat akhir. Bila mana dia ingat dan dia tetap melanjutkan, maka itu batal sholatnya. Dia melanjutkan sampai tahiyat, dia sudah rakaat kelima, dia ingat bahwasanya ini rakaat kelima, dia tetap melanjutkan ruku, i'tidal, sujud, duduk dan antara 2 sujud kemudian salam, maka itu batal sholatnya, perlu mengulangi lagi. Kalau misalnya dia ingat pada saat dia berdiri atau pada saat dia ruku, dia ingat ini rakaat kelima, atau misalnya dia sholat subuh ini rakaat ketiga, maka dia langsung duduk tahiyat, kemudian sujud sahwi, atau dia kemudian salam, kemudian setelah salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Itu seperti itu. Jadi ada nanti perinciannya. Kapan sujud sahwi itu setelah salam, kapan sujud sahwi itu sebelum salam. Insya Allah ada perinciannya di akhir. Saya kira itu insya Allah nanti selengkapnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya terkait tentang tadi karena ada penambahan, kemudian karena ada kekurangan, kemudian karena ada keraguan-raguan. Semoga bisa dipahami. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan penjelasan, dan yang terakhir adalah mengenai sujud sahwi. Ini sujud sahwi adalah hal yang sangat penting, ya, untuk kita pelajari. Kenapa? Karena terkadang imam juga itu tidak mengerti bagaimana cara sujud sahwi. Jadi banyak sekali itu imam
yang ternyata sudah lupa dalam kondisi imam, dia sudah lupa diingatkan oleh jamaah, dia tidak tahu bagaimana caranya sujud sahwi. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dan jarang diketahui oleh orang-orang banyak. Mudah-mudahan pekan depan bisa dilanjutkan Ustaz, kalau bisa ada prakteknya. Mudah-mudahan ada prakteknya bagaimana tata cara sujud sahwi yang benar sesuai dengan kondisi-kondisi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan, dan alhamdulillah pada hari ini kita mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, dulu saya ini kalau minggu depan kalau berlepas atau besok saya salah, tidak salah, tidak sujud sahwi salah kan? Dan ini kita sekarang, saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz, bagaimana caranya, kapan dilaksanakan, dan bagaimana niatnya. Itu ada Pak Ustaz, supaya tidak dijamin besok saya tidak salah. Ya, mungkin kita ingat malam ini, mungkin ibu juga biasa salah. Kalau kita tunda sampai minggu depan, kita berdoa nanti. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan tadi kita sudah bahas terkait tentang ada penambahan, ya. Kemudian ada kekurangan, ya. Ada kekurangan dalam sujud sahwinya, ya. Misalnya sholat asar, ya. Ini secara umum saja, ya, secara singkat. Sholat asar 4 rakaat, tapi dia cuma melaksanakannya 3 rakaat, ya. Kemudian setelah 3 rakaat diingatkan oleh jamaah bahwasanya sholat tadi kurang, ya, kurang. Maka dia langsung menambah 1 rakaat lagi, nah, kemudian menyempurnakan. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi, ya. Saya innaka hamidum majid, baru dia sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi tidak perlu lagi mengulang syahadat, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila mana ada penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Bila mana ada pengurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam, ya. Bila mana ada keraguan-raguan, ya. Dan keraguan-raguannya seperti ini. Dia sholat asar, ya. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya. Dan di situ setelah dia timbang-timbang, dia bisa menemukan, dia bisa ingat, oh ini rakaat keempat, ya. Ini rakaat keempat. Jadi sholatnya tetap sempurna, ya. Akhirnya dia menyempurnakan sholat, ya. Nanti setelah salam dulu, ya, innaka hamidum majid, salam, baru dia sujud sahwi, baru salam kembali. Nah, kalau ragu-ragunya ini rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat keempat, dia tidak bisa menentukan, ya, tidak bisa mengingat. Nah, maka dia harus mengambil jumlah rakaat yang terkecil. Nah, berarti ini rakaat ketiga, ya. Karena dia tidak bisa menentukan, akhirnya dia antara 3-4 atau antara 2-3, maka dia mengambil rakaat 2, atau antara 3-4 dia mengambil rakaat 3, ya. Kemudian setelah itu dia rakaat 3, maka dia menyempurnakan sampai rakaat keempat, ya. Padahal sebenarnya itu sudah lebih, contoh misalnya, tapi karena dia tidak bisa menentukan. Nah, tidak bisa menentukan. Kemudian innaka hamidum majid, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi 2 kali, baru salam. Nah, kemudian setelah itu setelah selesai, ya. Jadi kalau ragu-ragunya tadi tidak bisa menentukan, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau ragu-ragunya dia tidak bisa menentukan, maka sujud sahwinya sebelum salam, ya. Dan bacaan sujud sahwi sebagaimana bacaan kalau kita sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan bacaan pada saat kita sujud sahwi. Adapun niatnya tidak ada niatnya, Pak. Pokoknya langsung saja memposisikan diri menghadap ke kiblat. Kalau misalnya dia setelah salam, kemudian setelah itu sujud sahwi, ya, seperti itu. Jadi bacaannya sebagaimana biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya, seperti itu. Jelas ini, Pak.
mudah-mudahan pekan depan lebih jelas lagi. Ya, insya Allah. Ya, karena ini sujud sahwi memang banyak pertanyaannya sebenarnya mengenai sujud sahwi. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya bertanya. Ya. Silakan. Kalau bolong sedikit misalnya ada apa-apa, baik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kenapa sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib? Ya. Kenapa sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib? Ya. Allah Ta'ala alam ya. Karena tidak ada contoh ya, tidak ada contoh dari Nabi ketika beliau safar itu menggabungkan antara sholat asar dan juga kemudian dijamak dengan sholat maghrib ya. Yang ada adalah sholat duhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Mungkin ya, tentunya ini hanya tebak-tebak mungkin karena asar dan maghrib itu waktunya berbeda ya, satu siang satu malam ya. Kemudian juga satu jahar, satu sir, ya satu sir. Jadi tidak boleh dijamak, ya seperti itu ya. Karena duhur sama asar itu sama-sama pelaksanaannya di siang hari, kemudian sama-sama sir, sama-sama empat rakaat. Meskipun maghrib dan isya itu tidak sama ya, satu 3 rakaat, satu 4 rakaat. Ya. Tapi sebatas ini, wallahu alam, tidak ada keterangan daripada para ulama terkait mengapa antara asar dan maghrib itu tidak dijamak. Karena contoh yang ada adalah duhur asar, kemudian maghrib isya, dan subuh sendirian. Ya. Kenapa sendirian? Karena jarak antara isya ke subuh jauh, kemudian subuh antara duhur jauh. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau begitu Ustaz, kalau misalnya kita dalam perjalanan atau kita lupa sholat asar, bagaimana cara pelaksanaannya? Ya. Ketika kita lupa sholat asar ya, dan nanti ingatnya ketika di waktu maghrib, ya, maka ibu sholat maghrib dulu, ya, ibu sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib, baru langsung bangkit melaksanakan sholat asar dengan niat qadha, ya, dengan niat mengganti, ya, karena tidak mengerjakan sholat asar di waktunya, ya, karena lupa atau karena tertidur dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sholat maghrib dulu karena mungkin dilaksanakan berjamaah di masjid atau karena sudah masuk waktunya, baru setelah itu melaksanakan sholat asar. Ya, Allah Taala. Ya, alhamdulillah. Satu lagi, kalau saya nanya Ustaz, ini sering kejadian, imamnya lupa, Ya. kemudian ditegur subhanallah, misalnya baru 3 rakaat, sholat duhur misalnya baru 3 rakaat. Kemudian dia akhir-akhir Iya. subhanallah. Akhirnya dia bangkit. Iya. Masalahnya ini imamnya tidak tahu soal sujud sahwi. Apakah boleh kita sujud sahwi sendiri Ya. tanpa harus dikomandai sama imam? Karena banyak kejadian seperti ini. Imamnya tidak tahu bagaimana itu sujud sahwi. Ya. Jadi makmum itu tetap wajib mengikuti imam. Ya, tetap wajib mengikuti imam. Ya. Jadi nanti karena kan tadi ada pengurangan, ya. Padahal kita sebutkan tadi bahwasanya sujud sahwi kalau kurang itu dilaksanakan sebelum salam. Dan ini imamnya tidak mengerti, jadi dia tetap melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Pada sudah ditegur subhanallah subhanallah ya, nah, kemudian salam, barulah setelah itu diingatkan imam bahwasanya imam tadi salat keliru begini. Kalau misalnya tidak paham sujud sahwi, diajarkan sesingkat itu, kemudian sujud sahwi bersama imam. Ya. Nah, sebenarnya pelaksanaan sujud sahwi itu kalau kita tadi masih lupa bilang ini sebelum salam atau sudah salam, sebelum salam atau sudah salam, sebelum salam atau sudah salam, dimanapun kita boleh ya, itu secara umum. Cuman tadi kita sebutkan perinciannya itu lebih afdol ya, lebih afdol. Cuman secara umum boleh kapanpun kita mau sujud sahwi, mau ketika kurang atau tambah, mau sebelum salam atau mau setelah salam, tidak masalah ya. Yang penting intinya diwajibkan sujud sahwi ya. Tadi kalau perinciannya itu hanya sisi keutamaannya saja ya, sisi keutamaannya saja. Jadi kalau misalnya kasus seperti itu, imamnya tidak tahu sujud sahwi, maka ikut sampai selesai imam ya, sampai selesai imam. Nah, setelah salam kita ingatkan imam tadi kurang ya. Kalau misalnya kurang, nanti sujud sahwinya seperti ini, maka langsung bangkit bersama imam menambah kekurangan yang ada. Tapi misalnya lebih, tapi imam tetap melaksanakan ya, maka kita tetap ikut imam. Ya.
Kita tetap ikut imam sampai imam salam. Setelah itu, setelah salam, kita ingatkan imam bahwasanya kita harus sujud sahwi ya imam. Susahnya seperti ini. Nah, insya Allah bisa dipahami secepat itu ya. Sujud sahwi 2 kali. Nah, maka itu intinya tetap harus ikut imam. Ya, tetap harus ikut imam. Nanti ada penjelasannya. Insya Allah pekan depan. Kenapa kita tetap harus ikut imam? Karena kebetulan dibahas di sini. Ya, seperti itu. Allah Taala. Baik, saya kira cukup ya. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya di pertemuan depan hari Kamis insyaallah. Saya kira cukup untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga insyaallah nanti tinggal untuk info selanjutnya apakah ada kajian di hari Senin dan Selasa. Kemungkinan itu ada kajian di Senin dan Selasa, tapi nanti kita lihat apakah ada di Seninnya atau bagaimana. Silahkan pantau grup WA masjid supaya bisa update infonya apakah ada kajian yang mungkin. Saya kira sekian, kita tutup. Subhanallah wa bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.